aku Syukma, ini juga Nabila. Kita dari Eva Unila mau penyuluhan sedikit nih tentang IMS. Kakak-kakak sendiri tahu nggak IMS itu apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, jadi IMS itu adalah infeksi menular seksual. Nah, infeksi menular seksual itu kakak tahu nggak apa contoh-contohnya? HIV benar. Ada lagi yang tahu sifilis, ya benar banget. Oke, Nah, benar. jadi IMS itu dia tadi seperti yang aku bilang infeksi menular seksual. Nah itu tuh pasti ditularkannya lewat seksual, baik dia itu melalui vaginal yang kayak biasanya, terus bisa juga melalui anal atau bokong, dan juga bisa lewat mulut. Nah terus selain itu bisa juga kita ditularkannya itu lewat jarum suntik atau enggak kontak cairan gitu. Nah tapi ini nih kalau misalnya lewat vaginal itu dia itu yang nggak aman gitu ya biasanya. Kalau misalnya biasanya ganti pasangan atau cowok nggak pakai kondom gitu, itu bisa ditularkan lewat seksual juga. Nah, di sini tuh ada jenis-jenis IMS. Jadi karena kakak udah pada ngomong ya, ada yang bilang HIV, ada yang bilang sifilis. Nah, itu salah satu dari jenis-jenis IMS. Nah, IMS sendiri ini ada yang dia disebabkan oleh bakteri, ada yang disebabkan oleh jamur, virus, dan protozoa. Nah, di sini untuk bakteri itu ada yang pertama ada sifilis. Sifilis atau kita kenal juga raja singa. Dia ini adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh namanya bakteri Treponema pallidum. Nah, dia ini gejalanya itu ada luka di alat kelamin atau di area mulut. Kalau emang misalkan berhubungan seksualnya melalui mulut. Terus habis itu ada gonore. Nah, gonore ini kita sebut juga kencing nanah. Dia disebabkan sama namanya bakteri Neisseria gonorrhoeae. Jadi ketika misalkan kalau pada laki-laki itu ada keluarnya cairan pada penis atau nyeri saat berkemih. Terus habis itu ada chlamydia. Chlamydia ini disebabkan sama namanya bakteri Chlamydia trachomatis. Dia ini tuh kalau pada wanita ini biasanya dia menginfeksi di leher rahim gitu. Nah terus habis itu ada virus itu contohnya itu ada HIV. HIV kan udah pada tahu ya HIV itu apa. Terus habis itu juga ada herpes genitalis dan ada hepatitis B. Terus kalau jamur itu bisa dia itu contohnya ada candidiasis genitalis. Nah dia ini sebenarnya adalah bakteri normal yang ada di area kelamin kita. Cuman mungkin pada saat-saat keadaan tertentu, misalnya ada kayak penyakit diabetes atau menggunakan obat-obatan tertentu, itu dia bisa menjadi suatu penyakit gitu di area kelamin kita. Terus habis itu ada yang gara-gara protozoa, itu contohnya adalah trichomoniasis gitu. Dan mungkin selanjutnya buat gejalanya bisa dijelasin sama temen aku. Oke, tadi kan kakak udah pada tahu kan definisinya itu apa. Nah, sekarang tanda-tanda atau gejala kalau terkena IMS itu apa sih? Yang pertama itu adalah nyeri saat berkemih. Dimana kakak tuh nanti kalau misalkan pas buang air kecil itu bakal ngerasa nyeri di bagian vaginanya gitu. Terus selanjutnya adalah keluarnya cairan abnormal dari organ genital. Dimana misalkan pas kakak lihat misalnya dalam, itu biasanya ada keputihan. Mungkin nanti warnanya bakal kayak kuning kehijauan gitu, dan biasanya tuh berbau kayak baunya tuh gak sedap gitu, gak enak. Terus selanjutnya adalah demam tinggi yang berkepanjangan, dimana kalau demam ini kan emang respon dari tubuh kita kalau misalkan terkena dari infeksi. Terus selanjutnya ada benjolan, luka, atau ada lekuhan di sekitar kalau di laki-laki di penis, kalau misalnya di kakak tuh nanti bisa di vagina atau di bokong, dan bisa juga ada di daerah mulut. Terus selanjutnya untuk faktor risikonya mungkin bisa dibahas sama aku. Oke, kita masuk ke faktor risiko ya. Jadi kalau misalnya nih kita melakukan berhubungan seks, tapi tuh dia tuh nggak tanpa pengalaman kayak kondom gitu, tuh mungkin bisa meningkatkan risikonya tuh lebih tinggi pada orang-orang yang yang berhubungan tanpa pengalaman itu. Nah terus tuh bisa juga kalau misalnya dia tuh memiliki banyak pasangan seksual, yang dimana itu dia ganti-ganti pasangan tiap berhubungan seksual. Nah itu bisa juga meningkatkan risiko IMS ini. Terus kalau misalnya dia tuh berhubungan seks di bawah pengaruh obat-obatan dan juga alkohol, itu kan dia tuh nggak sadar ya, jadi mungkin nggak bisa membedakan gitu mana yang baik atau yang benar. Jadi tuh agak riskan gitu loh gitu. Jadi meningkatkan risiko juga. Terus berbagi barang pribadi seperti jarum suntik. Nah bisa juga jarum suntik itu kan mungkin emang dari nakesnya itu emang membedakan ya, tapi bisa juga kayak misalnya handuk atau
alat makan itu tuh bisa juga karena kan lewat cairan-cairan juga kan yaitu ditularkannya. Terus tuh memiliki riwayat IMS sebelumnya dan juga di usia muda kayak lagi masa puber gitu. Oke, lanjut. Terus habis itu di sini kita ada pencegahan IMS itu dengan simple. S, setia pada pasangan, jadi jangan gonta-ganti pasangan. I, informasi kesehatan, jadi kita harus meningkatkan pengetahuan kita mengenai apa sih itu IMS. Jadi kan juga udah dijelasin kan, kita udah pada tahu juga. Terus habis itu M, menjaga kebersihan alat-alat reproduksi gitu. Terus habis itu apa lagi? Selanjutnya ada P. P itu apa? Yaitu pemeriksaan rutin, yaitu melakukan tes IMS secara berkala. Mungkin kakak bisa ke rumah sakit buat melakukan pemeriksaan rutin itu. Terus yang selanjutnya ada L, yaitu lindungi diri. Seperti yang udah kita tahu, kita bisa menggunakan kondom setiap kali melakukan hubungan seksual. Terus yang E, yaitu edukasi diri dan pasangan. Dimana kita mengedukasi diri sendiri dan orang lain. Kayak sekarang kan kakak udah dapat nih informasi IMS dari kita. Kakak bisa edukasi ke teman-teman sekitar kakak gitu. Benar. Oke. Jadi sekian dari penjelasan kita dari kakak-kakak sendiri. Ada yang mau bertanya nggak terkait IMS ini sendiri? Ada yang bertanya? Iya, boleh kakaknya. Kalau misalkan kita ini misalkan makan bareng nih ya, terus satu sendok satu piring gitu, boleh nggak sih kak? Bisa ketularan nggak? Iya, tadi seperti yang udah dijelasin aku ya. Nah, jadi kita tuh nggak boleh berbagi barang-barang pribadi. Kayak misalnya handuk tuh mungkin agak beresiko. Terus apalagi kalau sendok kan itu satu liur, bisa jadi liurnya bareng gitu kan. Nah, itu tuh bisa juga meningkatkan resiko terkena IMS ini gitu. Ada lagi? Udah, itu aja. Udah lumayan jelas ya penjelasan dari kita. Nah mungkin kita mau nanya deh. Nah, tadi berdasarkan dari yang kita jelasin, mungkin IMS yang dari jamur mungkin apa? Kakak inget gak kita udah aku jelasin? Kandidiase. Apa? Kandidiase. Bener Bener. banget. Jadi kita transfer GoPay, Kak. Oke deh, mungkin udah ya dari kita, mungkin kakak juga udah pada ngerti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.